Halo Kak, selamat malam. Jadi di sini aku mau mewawancarai mengenai pekerjaan Kakak nih, boleh nggak? Boleh. Oke, boleh Kak sebelumnya perkenalan diri dulu. Kakak bekerja di mana, di perusahaan apa, dan di bagian apa? Aku Abraham, biasanya pakai HP. Saat ini aku bekerja di PT Global Digital Niaga atau Blibli.com di tim kategori fashion. Oke, sudah berapa lama sih Kakak bekerja di perusahaan tersebut? Sampai sekarang sekitar 4 tahunan ya. Oke. Terus kalau aku boleh tahu di bagian fashion itu Kakak ngapain aja sih? Terus kalau menurut Kakak sendiri tuh sulit atau mudah? Kalau misalnya fashion itu kan dasarnya kita sales team ya. Jadi karena kita di sales team, dasarnya kita fokusnya lebih ke sales. Intinya gimana caranya ketika ada toko yang jualan di kita tuh bisa jualannya bagus, sih gitu. Berat atau enggak termasuk berat, karena kalau kita di fashion ikutinya tren kan, berbeda sama kategori lain yang seperti FMCG. Di kategori fashion tuh kita harus ngikutin tren. Ketika ada mau Natalan misalkan, kita artinya harus siapin yang baju-baju yang bertema Natal. Mau Sintia, artinya kita harus nyiapin buat yang bertema Sintia gitu-gitu. Jadi mungkin paling berbeda di situ, karena orang-orang belanja nggak berdasarkan kebutuhan tapi berdasarkan tren gitu. Oke. Terus kalau aku boleh tahu nih Kak, gimana sih cara Kakak mengenal karakter kepribadian diri Kakak sendiri? Cara kenalnya gimana ya? Mungkin dari sehari-hari aja sih. Kita dari cara kita komunikasi sama orang-orang lain, apa hal yang kita suka, apa hal yang kita nggak suka. Ketika hal itu kita nggak suka, artinya kita mengerti, artinya kita sifat kita A, tetap sifat kita B. Contoh misalkan ketika ada orang bohong terus kita nggak demen, artinya kita orangnya jujur. Atau mungkin ada orang bohong kita malah enjoy, ternyata kita orangnya suka hal yang berbau tantangan misalkan kayak gitu. Kalau aku pribadi sih mungkin yang paling aku suka sih tantangan, mungkin itu yang pertama. Kemudian kedua realistis, ketiga jujur, sama suka sama hal-hal yang berbau adaptasi sih. Oke. Terus menurut Kakak sendiri bagaimana sih cara Kakak membangun citra diri di dalam perusahaan dan kenapa itu penting dalam kehidupan sehari-hari? Bangun citra diri ya. Mungkin pertama kita mulai dari hal yang kita mau, gimana orang lihat kita. Ketika balik lagi ya, paling gampang sih lihat dari sehari-hari. Kalau emang dari awalnya kamu orangnya jujur, ya gampang. Semua hal yang kamu katakan, semua hal yang keluar dari kamu adalah hal jujur. Itu yang pertama. Kemudian suka tantangan. Ketika orang nanyain, bisa kerjain A nggak, bisa kerjain B nggak, gitu-gitu, ya kamu tinggal dan kamu tahu ini pekerjaan di luar kapasitas kamu, ya kamu tinggal coba buat iyain ya kalau kamu yakin kamu bisa kerjain. Kemudian mungkin adaptif, ya dasarnya sama kayak ini sih, gimana kamu interaksi sama orang ya. Kalau misalnya kamu interaksinya sama orang bagus, kamu bisa gampang nyambung sama banyak orang, ya itu artinya kemampuan adaptasi kamu bagus gitu. Dan itu menurut aku itu penting banget sih ya, karena kalau seandainya kamu punya kepribadian yang tidak stabil atau fluktuatif atau bentar-bentar berubah, itu membuat orang lebih susah untuk kenal kamu dan lebih takut untuk dekat sama kamu gitu. Oke. Terus gini juga nih Kak, di dalam perusahaan kan kita pasti kan ada cara kita tuh berperilaku komunikasi ya. Nah itu gimana sih cara Kakak berperilaku komunikasi dengan rekan kerja atau bos pada saat meeting dalam kehidupan sehari-hari? Kalau misalkan lagi meeting sih dasarnya ketika ada orang ngomong ya kita dengerin. Sebisa mungkin kita dengerin ngobrol. Kalau emang ada kesempatan untuk berpendapat ya kita berpendapat. Kalau emang seandainya ada kondisi di mana orang nggak mengerti, atau mungkin kayak ketika bos nanya ada yang ngerti ini nggak, gitu-gitu, ya kita coba untuk jawab aja, dasar itu sih. Dan kalau seandainya kita mau pindah pendapat, mungkin kita bisa angkatkan dulu
gitu, nunggu sampai semua selesai ngomong. Biasanya bos akan nanya ada lagi mau dibicarain nggak gitu, nah kita baru angkat tangan, misalkan seperti itu. Yang penting dalam cara komunikasinya kita nggak nyerang orang lain, kita sebisa mungkin untuk netral, sebisa mungkin untuk diplomatis gitu. Oke. Terus bagaimana sih cara kakak melihat peran kakak dalam tim perusahaan, dan apa yang menurut kakak adalah kontribusi terbesar yang dapat kakak berikan? Dasarnya sih yang pertama kita ngerjain dari apa yang kita dibayar ya, kita dibayar untuk kerjaan apa yang kita kerjain itu gitu, itu pertama, itu paling penting. Kedua, ketika ada teman kita butuh bantuan, kita bantu, itu kedua. Ketiga, ketika bos kita mungkin butuh sesuatu yang merupakan itu sebuah tantangan, ya kita coba jalanin gitu. Sebisa mungkin kita kerja tidak nyusahin orang lain, sebisa mungkin kita kerja sesuai porsi kita. Itu hal yang paling bagus dia kalau kita ngomongin kontribusi untuk perusahaan, karena kan balik lagi kita dibayar untuk mengerjakan itu, maka bertindaklah sesuai fungsinya gitu. Oke. Mungkin itu aja ya kak ya. Terima kasih kak. Oke, sama-sama.